Sebelum kita mulai ibadah kita, salam saudaraku. Salam. Puji Tuhan. Kita bersyukur buat sore hari ini kita bisa bersama berkumpul beribadah di tempat ini. Semua kena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Terima kasih. Kita percaya Tuhan hari di tengah ibadah kami. Sebelum kita mulai, kita mau hormat dua pembukanya. Selamat tema. Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Saat sore ini Tuhan kami datang Tuhan, merendahkan setiap pribadi lepas pribadi kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau kumpulkan kami di keluarga Mama Nawi di tempat ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami mau beribadah, memuji, mempermuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami sore ini Tuhan. Setiap para pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian, Engkau urapi mereka Tuhan. Engkau memberkati, Kau mengurapi mereka Tuhan. Taruhkan roh pujian-Mu Tuhan mengalir atas hidup mereka Tuhan, sehingga boleh membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Bahkan terlebih-lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan akan isi hati-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi dia Tuhan, sembunyikan dia jauh di belakang salib-Mu, biar yang nampaknya kemuliaan-Mu di dalam setiap kehidupannya Bapa. Dan kami tidak izinkan setiap kuasa apapun yang coba-coba mengusikkan ibadah kami sore ini. Dalam nama Yesus kami mematahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis. Hai engkau roh kenajisan, hai engkau roh kedagingan, dalam nama Yesus. Hai engkau kuasa-kuasa keduniawian, kami ikat, kami tolak. Roh kemalasan kami perintahkan engkau pergi dan keluar. Enyah engkau darah Yesus yang berkuasa. Kami rindu ibadah kami sore ini Tuhan, ibadah yang mengandung kuasa, ibadah yang luar biasa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang jauh Tuhan dekatkan, yang berdosa Tuhan ampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan ke berakhirnya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan buat sepanjang hari ini penyertaan bagi kami Tuhan. Sehingga bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini beribadah kepada Tuhan. Urapi setiap kami saat ini Tuhan. Tidak satu pun terlewatkan ke tempat ini Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu tengah-tengah kami, lawatan di tengah kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau Bapa kami yang maha baik. Terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Oh, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Bapa kami sembah. Kami tinggikan Engkau, kami puji, kami agungkan Tuhan. Haleluya Bapa kami bersyukur. Kami berterima kasih Yesus, Engkau baik bagi kami. Oh Bapa, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Urapi kami Bapa, jamah setiap hati kami. Penuhi kami Bapa. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Kita angkat satu pujian. Kasih Allah.
Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih kasih Allahku sungguh telah terbukti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu nyata bagi kami Tuhan. Dia serahkan Kasih setia bagi kami. Kau berikan anak bagi kami Tuhan. Kasih berterbatas bagi kami Tuhan. Terima kasih. kau dan aku. Kasih Tuhan. Tak ada kasih seperti
Bapa yang agung, Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Yesus. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Amin buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini perjalanan iman kami Tuhan. Selama hidup kami menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kita percaya sama-sama katakan amin. Saat kita mau bersuka cita, semua sedang berdiri karena satu pujian. Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu. Seperti air madu dari batu karang. Cicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Cicip air madu yang manis. Lagi. Allah segalanya, Ya bagiku. Amin Tuhan. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Ya bagiku. Seperti air madu dari batu karang. Cicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Cicip air madu yang manis. Kita sambung lagi. Tuhan katakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah
membuka ruang saksian. Silakan siapa yang mau bersaksi dan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Silakan saudaraku. Tuan rumah dulu atau yang baru ulang tahun. Silakan Bang. Yang ulang tahun atau yang ulang tahun. Mamanya dulu. Salam. Halo. Saya menciptakan cinta kasih Tuhan di dalam keluarga kami. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Karena kebaikan kasih Tuhan, kami bisa merayakan ulang tahun anak kami, cucu kami pada hari ini. Saya bersyukur kepada hamba-hamba Tuhan bisa datang ke rumah hamba ini dengan selamat karena kasih cinta Tuhan. Ya. Saya mengucapkan betapa besarnya kasih Tuhan di dalam keluarga kami ini. Karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kami bisa merayakan ulang tahun cucu dan anak kami hari ini. Terima kasih. Cuma itulah yang saya bisa saksikan. Ini tak kasih Tuhan. Amin. Semua diberkati. Amin. Puji Tuhan. Kau. Silakan. Tina. Tina lagi, siapa Tina, lagi? yang ulang tahun dulu. Yang ulang tahun. 16 tahun. Silakan. Ayo Tina. 16 tahun loh Tina ini. Siapa yang Tina ya. Terima kasih sama Tuhan. Ini sama mamanya. Grace, mana Grace? Grace dipanggil. Grace ini. Elsa dipanggil. Elsa dipanggil. Elsa. Tina, Grace. Nyanyi kalian nyanyi. Elsa sama Tina. Jadi ulang tahun. Benar, itu nah. Apa lagunya? Tina, Elsa. Yuk, pegang. Ya, Tahu, Elsa tahu, bisa, ada, apal. Ngadep sini, ngadep sana saya. Oh ya udah ya, ada situ aja. Tunggu. Belum, nadanya belum. Nadanya ada. C. C, Pak. Aku sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku
ulang tahun Grace Semartina. Kita tutup kesaksian kita sambung untuk minggu depan. Saatnya kita akan berpersembahan. Kita mau nampaknya 2 persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, berterima kasih atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan, bukan karena hebat kuat gagah kami Bapa, melainkan anugerah-Mu Tuhan, pengasihan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberinya Tuhan, berlipat kali ganda Tuhan. Bahkan yang tidak sempat memberikannya Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan. Bahkan yang ada tersisa pada kami juga Tuhan, Engkau berkati untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan kami dengan ucapan penuh syukur. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sembari kantung kulit bedakan satu pujian. Hidup ini ada kesempatan. Ada wadahnya. Mangkok aja ditutup. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih. Tuhan Yesus tadi bersama kita semua. Kita akan dengar firman Tuhan. Ustaz. Firman. Kata kamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirman engkau bagi kami Tuhan. Berbicara engkau setiap kami dari hamba-Mu. Urapi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati setiap kami Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami. Roh Kudus untuk mengerti apa yang Kau mau, bukan apa yang Kau sampaikan bagi kami Tuhan, hamba-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi mulut lidahnya, urapi. Dan semuanya kami tempatin Kau urapi kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang mengubah kehidupan kami menjadi hidup yang lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami memerangi kuasa setan. Kuasa-kuasa iblis yang coba merebut firman dalam hati kami, pikiran kami, membuat kami tidak mengerti, membuat kami tidak mengerti firman-Mu Tuhan. Penguasa-penguasa teritori yang sering desa ini, bukan sering tempat ini. Kuasa apapun engkau, bentuk apapun, modelmu siapapun namamu, kutuk-kutuk dosa, kutuk-kutuk kerunan apapun, nyembah berlarang, menajis, percinan apapun engkau. Kuasa-kuasa setan iblis kami sepakat sehati. Kami mengikat kuasa itu, kami menolak, kami mematahkan, kami menghancurkan kuasanya. Di dalam nama Yesus, kuasa pergi kau jauh-jauh.
Tidak ada bagian atas serangan di tempat ini. Kami yang mohon Engkau Roh Kudus mengalir tempat ini, mengalir setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sikir Kudus kami setiap kami. Mama setiap kami mengerti firman. Terima kasih atas satu pujian ini. Aku mau cinta Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Tuhan Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Apa ya Bapa, Bapa, pilih aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, pilih aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Bapa, ya Aba, Bapa, pilih aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, pilih aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Kita dari awal lagi, saudaraku. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, pilih aku anakmu,
kuasa-Mu ada menyertai kehidupan kami. Oleh karena Engkaulah kami boleh hidup, kami boleh ada. Bahkan hari ini kami boleh naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Oleh karena keluarga ini Tuhan berbahagia di dalam Engkau. Kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur untuk lawatan dan hadirat Tuhan di tengah kami. Dan kami bersyukur untuk firman yang Tuhan akan sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Berarti kami semua taruhkan kebenaran firman itu dalam hati kami, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan, menjadi Tuhan Yesus dasar bagi kami untuk hidup benar di dalam kebenaran firman-Mu. Berarti Bapak Gembala yang akan menyampaikannya, tidak ada bagian kuasa roh jahat yang boleh mencuri kebenaran firman Tuhan. Segala bentuk kuasa-kuasa iblis penghulu di udara mencoba-coba mencuri kebenaran firman Tuhan, bahkan mengganggu konsentrasi kami, bahkan roh pengacau kami ikat, kami tolak, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Anyahku, pergi tinggalkan segala pekerjaanmu. Tidak ada bagianmu atas ibadah kami pada siang sore hari ini. Terima kasih Bapak, berfirmanlah, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Narai kabar? Narai kabar? Barigas luar biasa lagi lah. Nanti mau ditanya luar biasanya ini luar biasa apa ini sebenarnya? Luar biasa Barigas atau memang Barigas beneran? Beneran, amin. Ada Bapak Meme situ ya? Oh, saya kira nggak ada dia tadi. Sini Pak Meme, sini. Ini masih tersedia bangku VIP sini satu. VIP 2. Ini Bapak Paril suruh duduk sini nggak anu dia. Sini. Puji Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan ya, karena kasih setia Tuhan hidup kita ada, amin. Hidup kita ini Bapak Ibu dipelihara Tuhan loh. Itu makanya kita ada bukan karena kekuatan kita, ya. Kalau karena kekuatan lain kita udah lama golnya, tahu nggak gol artinya? Ya, sudah lama selesai, ya, sudah lama berakhir. Tetapi kita ada saat ini karena Tuhan kasih kita kesempatan, amin saudaraku. Ya, percayalah umur ini ya kepercayaan yang Tuhan berikan. Umur adalah kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kita melayani Tuhan. Itu makanya saudaraku sekalian, umur itu akan kita pertanggungjawabkan nanti sama Tuhan. Apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Amin saudaraku. Amin. Kita berbahagia. Grace ulang tahun yang ke-6. Ya. Tante Tini lagi. Bukan Ibu Kartini ya. Ibu Kartina. Ya, Tina ulang tahun yang ke-16. Wow, luar biasa. Ya. 16 tahun loh si Tina, aduh gak nyangka juga ya. Waktu saya kenal si Tina itu masih seperti si Grace ini, lebih kecil dari si Grace, belum sekolah dia. Ya, tapi dia sudah umur 16 tahun. Waduh, luar biasa. Nah, firman Tuhan yang mau saya sampaikan ini, firman Tuhan tentang hati. Sama-sama katakan tentang hati. 1, 2, 3. Ya, supaya kita betul-betul menjaga hati kita. Jadi tema khotbah hari ini adalah hati-hati jaga hati. Sama-sama katakan hati-hati, jaga hati. Amin saudaraku. Hati-hatilah jaga hati. Amin. Amsal 4 ayat 23, coba kita lihat ya. Amsal 4 ayat 23. Mana Pak Meme tadi? Suruh ke sini dia. Amsal 4 ayat 23 sudah dapat? Belum. Ya, Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 kita baca sama-sama. Sudah dapat, katakan amin? Amin. IJ 2 telus 1 2 udah IJ 2 telus 1 2 3. 1 2 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Satu kali lagi dengan suara yang kuat.
dengan hati yang terbuka. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah apa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin, saudaraku. Itu makanya firman Tuhan ini mengajar kita supaya kita waspada. Ya. Waspada itu bukan waspada terhadap hal yang di luar, saudaraku. Coba perhatikan. Kita waspada terhadap hati kita sendiri loh. Coba perhatikan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita melindungi hati kita ini dengan segala kewaspadaan. Tahu nggak waspada itu artinya? Itu kayak tentara, ya. Tentara yang berjaga-jaga. Itu namanya waspada. Ya, nggak boleh ketiduran, nggak boleh lengah. Dia harus waspada, berjaga-jaga. Itu artinya berjaga-jaga. Waspada dimaksud situ. Kita betul-betul harus menjaga. Menjaga apa? Menjaga hati. Saudara perhatikan ya. Hati kita ini, nih kalau hati itu dalam hal rohani disebut batin. Batin, bujur dia. Tapi kalau hati secara medis, secara anatomi tubuh itu liver. Ya, tahu nggak fungsinya hati, saudaraku, di dalam tubuh kita ini? Fungsinya liver itu, dia menyaring racun, dan dia membentuk vitamin. Ya, dari makanan-makanan, dari minuman kita. Tapi dia juga menyingkirkan racun. Nih, kalau racun yang masuk ke dalam tubuh kita lebih dari kemampuan hati kita, dari kemampuan kerja lever kita, hati kita itu, dia akan KO, dia akan keok, akan kalah hati itu, lever kita ini. Ya, kalau dia sudah kalah karena kebanyakan racun dimasukkan. Apa contoh racun itu? Rokok, alkohol, ya, apalagi ya, sabu, sarapan bubur, bukan sarapan bubur ini, itu sabu yang beneran, ya. Nah, kalau hati kita, lever kita sudah nggak mampu menangkal itu semua, saudaraku sekalian, ini perhatikan, dia akan rusak. Makanya ada penyakit hati, hepatitis, atau nih penyakit kuning kata orang. Penyakit kuning itu penyakit hati. Penyakit hati, tahu nggak saudaraku sekalian penyakit kuning? Tahu nggak? Matanya udah mulai kuning tuh, ya. Kukunya udah mulai kuning. Coba lihat kukunya, ada kuning nggak? Kuku Mama Nawi warna merah itu, ya. Nanti coba diperbaiki kukunya. Mana tuh ada kuning-kuningnya nggak? Kalau kuning itu berarti udah penyakit hati. Sudah lihat kukunya? Ada warna kuning-kuning nggak? Yang saya tanya kukunya atau kulitnya warna kuning. Kalau giginya itu udah pastilah itu. Haleluya. Kalau gigi yang warna kuning itu udah biasa. Aduh. Ya, kalau kuku kita nih, perhatikan. Kalau hati kita udah mulai rusak ya. Kalau dia udah gak mampu lagi menyingkirkan racun yang masuk ke dalam tubuh kita, nih perhati, ginjal jadi rusak, paru-paru bisa jadi rusak, ya, karena semua itu dia membentuk kekuatan di empedu. Itu makanya hati itu nggak remeh loh, liver itu, ya, itu nggak bisa dianggap remeh. Makanya hati-hati dengan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Tubuh ini diciptakan Tuhan nggak sembarangan loh, makanya. Ya. Kalau rokok dimasukkan, alkohol dimasukkan, ya, sabu dimasukkan. Gimana? Nggak keok dia. Makanya firman Tuhan bilang begini loh. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati kita ini, dari batin kita ini terpancar kehidupan. Nih perhatikan, ya, seperti apa hati kita, begitulah hidup kita. Kalau hati kita keras, ya, perhatikan coba, tampilan kita pun akan keras. Ya, ngomong kita, cara kita melakukan orang lain pasti keras.
paling tidak kasar lah gitu. Ya, saudaraku sekalian. Nah, makanya hati-hati dengan hati kita. Apa yang ada di hati kita, begitulah yang akan keluar. Begitulah kata-kata kita. Coba kita lihat yuk, Matius 15 ayat 8-9. Nah, sekarang bagaimana? Apa yang mau kita pancarkan dari hati kita? Kehidupan seperti apa? Apa yang mau keluar dari hati kita itu? Coba kita lihat ya, Matius 15 ayat 8-19. Ya, buka hati kita baik-baik untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Ya, supaya hati kita mulai hari ini dibersihkan Tuhan. Amin. Matius 15 ayat 18-19. Sudah dapat katakan amin? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Amin, saudaraku. Dari hati. Saudara perhatikan, kalau saudara ngomongnya kasar, memang dari hati saudara memang begitu. Apa? Itunya cuman, ya saya sebenarnya kata-kata saya tuh nggak kasar orangnya. Hati saya ini lembut kayak salju. Nggak bisa begitu, saudaraku sekalian. Apa yang dari hati kita itu akan terpancar keluar. Itu nggak bisa dibohongi, saudaraku sekalian. Ya, apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Firman Tuhan Yesus bilang begitu. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Sumpah palsu itu anu suka anu tanjaruk. Oh bu, iya. Ya, sumpah palsu, hujat, suka caci maki orang. Itu berasal dari hati, saudaraku sekalian. Ya, perzinahan, percabulan nih, saudara. Itu makanya apa yang kita terima, ya. Nih, saudaraku perhatikan, setan itu ya suka untuk menghancurkan hati kita. Kalau hati sudah rusak, nih perhatikan, kehidupan pasti rusak. Setan itu ya kalau mau mengganggu hati kita, dia melalui pikiran. Ya. Pikiran. Itu makanya kalau nonton sosial media, nonton TikTok, lihat Facebook, YouTube, Instagram, apa yang saudara lihat di situ? Kalau itu mengganggu pikiran, dia akan merusak hati. Kalau sempat hati kita biarkan, waduh, dari situ akan datang penipuan, perzinahan, percabulan, pencurian. Coba lihat pencurian di dari sosial media itu. Coba lihat. Ya, perzinahan. Saudara jangan salah, sosial media sekarang dipakai untuk ajang perzinahan loh. Elak-elak dunia. Loh, saudara, dari sosial media tukar-tukar nomor WA, DM-an. Oh, Mas. Itu nama sebujur teh. Itu nah gambar foto aslimu lah yang di Facebook tuh. Sekalinya gambar orang lain atau gambar yang sudah di AI. Ya. Nah, itu karena dari hatilah timbul segala pikiran jahat. Saudara nih perhatikan baik-baik ya. Saudara jangan anggap remeh dengan hati saudara. Jaga hidup kita. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Makanya perhatikan apa yang saudara lihat, apa yang saudara renungkan, ya, itu akan menyerang hati kita. Kalau hati kita sudah dikuasainya, ya saudaraku, seperti yang saudara pikirkan itu akan terjadi. Kalau sudah saudara buka hati, nah, tuh, amin saudaraku. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Kehidupan seperti apa yang mau terpancar dari hati kita? Ya, kehidupan seperti apa? Ya,
Kalau kehidupan yang aneh-aneh, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat, waduh, nggak ada bagiannya dalam kerajaan Allah. Ya. Tapi firman Tuhan bilang begini, Yohanes 7 ayat 38. Yohanes 7 ayat 38 bilang begini. Coba kita buka. Ya. Jangan sampai yang kotor yang keluar dari hati kita. Tapi Yohanes 7 ayat 38 bilang begini. Kita baca sama-sama, sudah dapat? Sudah dapat? 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, kalau kita percaya sama Tuhan, saudara percaya sama Tuhan itu seperti apa sih? Percaya sama Tuhan itu bukan aku percaya sama Tuhan Yesus, titik. Bukan begitu. Saudara, saya mau kasih tahu, saya tanggin percaya sama Tuhan. Bukan percaya yang aku percaya, udah titik. Ya, batuk dikit lah. Nah, haleluya. Barang siapa yang percaya kepadaku, tahu nggak artinya percaya kepada Tuhan? Percaya kepada Tuhan itu artinya kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita hidup sesuai firman Tuhan. Kita hidup sesuai perintah Tuhan. Kalau kita nggak percaya sama Tuhan, kita nggak hidup dalam firman Tuhan. Kalau cuma ngomong aku percaya tapi nggak melakukan perintah Tuhan, itu bukan orang yang percaya. Karena setan pun percaya sama Tuhan. Percaya aja. Setan itu percaya sama Tuhan loh. Jangan saudara jangan, karena dia tahu akan dihukum. Penghukumannya sudah sebentar lagi. Iblis itu hukuman yang kekal, masuk dalam lautan api yang menyala-nyala. Dia tahu. Tapi dia nggak mau taat. Amin, saudaraku. Firman Tuhan bilang begini, barang siapa yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya kan mengalir aliran-aliran air itu. Saudara tahu nggak artinya aliran air itu? Yang menyegarkan, yang memulihkan jiwa, ya, memulihkan batin, mengalir aliran-aliran air hidup. Tapi kalau hati kita keras terhadap firman Tuhan, nggak mau taat, ya itulah yang terjadi. Matius 15 ayat 18 sampai 19 tadi. Tuh. Amin, saudaraku. Saudara sekarang tinggal pilih. Saudara, apa yang mau mengalir dari hati saudara? Kehidupan seperti apa? Karena firman Tuhan bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati saudara itu terpancar kehidupan. Siapa saudara sebenarnya? Nggak bisa bersandiwara. Begitulah keadaan saudara yang sebenarnya. Dari hati saudara itu kan terpancar. Amin, saudaraku. Ya. Kalau kita suka bohong, suka tanjaru, itu memang betul hatinya memang begitu. Tuh. Amin, saudaraku. Waduh. Itu makanya kita betul-betul harus jaga hati kita. Karena hati itu adalah pusat kehidupan. Pusat kehidupan kita. Itu makanya setan itu mau supaya hati kita rusak, supaya hidup kita hancur. Itu iblis itu maksudnya seperti itu. Nah, saudaraku sekalian, tetapi apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan? Kalau kita mau hati kita bersih, itu sebabnya milikilah hati yang bersih. Apa dampaknya kalau hati kita bersih? Dan bagaimana caranya supaya hati kita bersih? Matius 5 ayat 8 bilang begini. Ya. Milikilah hati yang bersih. Matius 5 ayat 8 sudah dapat? Firman Tuhan bilang begini, 1, 2, 3.
Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara tahu nggak artinya suci di sini? Murni, bersih. Berbahagialah orang yang murni hatinya, yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Manusia nggak bisa secara jasmani melihat Allah, tetapi iman kita mengatakan bahwa Allah itu ada. Dan kita akan melihat Tuhan melalui karya-karyanya, melalui kuasanya, melalui damai sejahteranya, melalui sukacitanya, melalui berkat-berkatnya. Kita akan melihat Tuhan. Kalau hati kita apa artinya murni itu? Murni, kilau air baku titik, ya, jatun campuran. Jujur dia. Hati yang bersih itu nggak dicampur-campur dengan yang lain. Kalau hidup kita masih bercampur-campur, kepercayaan kita masih tercampur-campur, kita tidak akan melihat Allah. Enggak. Sama-sama katakan enggak. 1, 2, 3. Ya, kayak gitu tuh. Ya. Amin, saudaraku. Kalau hati kita bercampur-campur, masih percaya sama babasal, percaya sama kuntilanak, ya, apa yang mau kita lihat? Yang kita lihat ya kuntilanak lah. Haleluya. Makanya berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah, kata Tuhan Yesus demikian. Berbahagia orang yang murni hati. Kalau saudara mau melihat mujizat Tuhan, kalau saudara mau melihat kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup saudara, dalam hidup keluarga saudara, hati harus bersih, hatinya harus murni, hatinya harus suci. Jangan campurkan dengan dosa. Amin, saudaraku. Jangan campur-campur. Harus murni hati kita. Ya, apa dampaknya dari hati yang murni? Akan melihat Tuhan. Ya. Amin, saudaraku. Kedua, bagaimana supaya hati kita bersih? Apa dampaknya kalau hati kita bersih? Ya, bagaimana caranya supaya hati kita tetap bersih, suci, dan mengalir aliran-aliran air kehidupan? Ya, coba kita lihat Amsal 3 ayat 1-2. Ayat terakhir. Ya, Amsal 3 ayat 1-2. Sudah dapat katakan amin? Amsal 3. Yang berulang tahun dulu baca, coba si Tina yang baca. Amsal 3 ayat 1-2. Coba Tina, kamu yang berulang tahun, kamu baca dulu. Ayat 1-2. Baca yang kuat ya. Amsal 3 ayat 1-2. Yang kuat Tina, biar semuanya dengar. Mendeng. Ya, mendeng dah mendeng. Yo, hai. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Yang percaya katakan amin. Ya, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah apa? Hatimu memelihara perintahku. Jadi kalau kita mau ya mempunyai hati yang bersih, saudaraku sekalian, isi hati kita, penuhi hati kita dengan ajaran-ajaran firman Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, pelihara. Ya, biarlah hatimu memelihara perintahku. Hati kita diisi dengan firman. Karena begini, kalau hati kita nggak diisi dengan firman, nanti yang lain loh yang isi. Saudara, coba perhatikan rumah tangga pecah, hancur-hancuran. Karena apa? Karena hati suami, hati istri diisi dengan yang lain.
bukan dengan firman Tuhan. Mulai hari ini hati kita harus diisi dengan firman. Amin. Firman Tuhan yang bilang, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Tahu nggak artinya memelihara? Dijaga, dirawat, ya, diperhatikan. Itu artinya dipelihara. Hati kita juga harus dipelihara dengan perintah Tuhan, dengan kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Makanya rajinlah baca Alkitab, ya. Jangan biarkan Alkitabmu berdebu sehingga kutu busuk yang datang ke situ jadi lapuk. Firman Tuhan harus kita renungkan siang dan malam. Itu udah perkataan firman itu, udah Alkitab sudah menuliskannya itu. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Saya baru mengerti kenapa Alkitab mengajarkan kita demikian. Supaya hati kita terjaga loh. Saudara tahu nggak apa artinya, apa dampaknya kalau kita menjaga hati kita dengan firman, dengan perintah-perintah Tuhan? Nih, ayat 2. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta apa? Sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amin. Orang mau panjang umur tapi nggak peduli sama firman Tuhan, sama pengajaran firman, nggak peduli, ya. Orang mau diberkati, mau sejahtera hidupnya, ya, tapi nggak mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hatinya nggak mau menyimpan kebenaran firman Tuhan. Maunya menghayal yang bukan-bukan, kayak drama-drama Cina, ya, tiba-tiba jadi kaya raya. Dari mana jalannya? Hidup dalam hayalan. Kalau aku nanti dibawa ke luar negeri, aku kaya raya, ya, akhirnya hidup dalam hayalan. Yang penting begini, saudaraku sekalian, jaga hati kita. Bagaimana menjaganya? Isi dengan firman. Lakukan perintah Tuhan, pelihara perintahku, kata firman Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan abaikan firman Tuhan, jangan sengsara hidup kita. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amin. Tahu nggak artinya sejahtera? Shalom. Artinya itu, saudaraku sekalian, berkelimpahan. Bukan hanya cukup, sukacita, damai sejahtera, berkecukupan. Amin, saudaraku. Amin. Tapi apa yang terjadi, kita sudah namanya orang Kristen, ya, sudah dibaptis, sudah pelepasan, gak mau jaga hati dengan perintah Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, hidupnya suram. Tuh, amin, saudaraku. Firman Tuhan sedang mengingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, Ina yang berulang tahun, ingat itu. Tentu kamu mau panjang umur kan? Mau hidupmu bahagia kan, sejahtera kan? Ya, firman Tuhan bilang, jangan engkau lupakan ajaranku, kata firman Tuhan. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku, kata Tuhan. Tuh, ya. Gini loh, jangan karena kita masih muda kita menganggap remeh firman Tuhan. Ah, biar masih lama lagi aku mati. Jangan bilang begitu. Karena umur kita nggak ada yang tahu, benar nggak? Amin, saudaraku. Tapi firman Tuhan, janji Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Saya mau kasih tahu ya, banyak orang panjang umur tapi nggak sejahtera hidupnya. Diombang-ambing, dilempar sana lempar sini sama anak-anaknya. Jangan di rumahku aja, umai teh. Di sana aja. Di rumah kakak aja. Kakaknya lagi. Jangan di sini, di rumah ading aja. Di rumah abang aja. Akhirnya orang tuanya luntang-lantung.
Umurnya panjang memang, banyak umurnya, tapi nggak sejahtera. Karena begini loh, setiap kita juga akan menjadi tua ya, pernah nggak? Benar nggak? Setiap kita juga akan menjadi tua. Tuh. Jangan anggap remeh dengan firman Tuhan. Makanya apa yang sudah kita terima pengajaran firman Tuhan, simpan di hati kita. Ya, pelihara itu di hati kita. Supaya kita panjang umur. Panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera. Firman Tuhan bilang akan ditambahkannya kepadamu. Amin. Mau panjang umur? Mau lanjut usia? Mau sejahtera? Mau semua mau. Amin. Tapi kita harus jaga hati. Ini Agim aja tahu nggak, Agim Ustadz yang di Bandung. Ya, waktu saya kuliah di Bandung itu dia ciptakan lagu gini. Ini Ustadz, jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera ilahi. Dung dung. Ya, bunyi rebananya. Saudara, orang itu saja, ya, agama lain aja. Mereka bilang supaya jaga hati. Apalagi kita. Dari mana dia dapat ide itu? Kalau bukan dari Alkitab. Datang anak Tuhan gak mau jaga hati. Ya. Sama-sama katakan ya. Mau jadi apa gitu loh? Aduh. Kuling-kulingan sama cowok lain. Anak sudah 8. Bertobatlah. Kata Bang Napi apa? Bang Napi nggak ingat kah? Waspadalah sampai 3 kali dia bilang gitu deh. Bang Napi aja ngomongnya kayak gitu. Apalagi anak Tuhan. Kada mau waspada ya kayak mana artinya? Amin, saudaraku. Ini firman Tuhan ini bukan menyindir-nyindir. Ini menusuk. Gak ada lagi kata-kata sindir-sindir, gak main lagi tuh. Ya. Menompak. Amin, saudaraku. Saudara, saya harus beritakan ini, saudaraku sekalian. Kalau hati kita nggak diisi dengan firman Tuhan, kacau balau hidup kita. Jujur dia. Saudara mau rumah tangganya bahagia nggak? Pelihara perintah Tuhan. Pelihara firman Tuhan di hati kita. Biar kalau hati kita diisi dengan firman, pikiran kita pun jadi jernih. Ya. Jernih pikirannya. Begawi nyaman. Ya. Lihat istrinya senyum. Lihat suaminya senyum. Ya. Jangan lihat suami itu langsung dikorek kantongnya. Mana? Bagawi kau jatun penghasilan. Bukan begitu. Elak-elak dunia. Amin, saudaraku. Jaga hati kita dengan segala kuasa, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu sudah disampaikan Tuhan di tempat ini, di rumah Mama Nawi ini Tuhan. Berkati Mama Nawi dan suaminya Bapak Farel. Berkati anak-anak mereka ini Tuhan, cucu mereka, dalam nama Yesus. Tuhan berikan mereka sukacita dan sejahtera. Biarlah mereka menjaga hati mereka. Bahkan semua kami di tempat ini. Biarlah setiap kami, siapapun kami, hamba dan kami semua di tempat ini Tuhan, untuk kami terus menjaga hati kami, untuk tetap takut akan Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan kebenaran firman. Dalam nama Yesus, ampuni kami
Kalau kami membiarkan hati kami kotor, kalau kami membiarkan hati kami diisi oleh oleh hal-hal dunia ini, Tuhan, ampuni kami. Mulai hari ini Tuhan, bersihkan. Bahkan hati kami yang pernah terluka, batin kami yang pernah hancur terluka karena orang lain, Tuhan, pulihkanlah Tuhan. Karena dari hati kami akan terpancar kehidupan. Kami mau kehidupan yang kekal, kehidupan yang berasal daripada Tuhan. Itu yang terpancar dari hati kami. Dalam nama Yesus, jauhkan kami dari dosa, Tuhan. Jauhkan hati kami dari menyimpan dosa, menyimpan benci, menyimpan dendam. Jauhkanlah itu dari hati kami, Tuhan. Dan biarlah hati kami penuh dengan damai sejahtera, dengan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari pegang dadamu sekarang, pegang. Bilang sama Tuhan, Tuhan, ini hatiku. Aku persembahkan kepada Engkau. Pulihkan hatiku, sembuhkan hatiku, supaya kehidupan yang kekal, kehidupan yang kudus, yang bersih, itu yang mengalir dari hatiku. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Sebelum saya tutup ya, kita ingatkan lagi supaya kita terus berdoa. Amin, saudaraku. Tetap berdoa. Tetap berdoa, berjaga-jaga. Itu jaga-jaga hati kita. Dengan doa dan firman Tuhan. Pelihara hati kita dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan mau menyerah berdoa. Amin, saudaraku. Ya. Doakan juga pelayanan kita di Palangkaraya, Barigas Penuaian. Ya. Doakan tanah dan bangunannya. Doakan. Doa kita semakin dijawab Tuhan. Amin. Ya, ada yang merelakan tanah dan bangunan. Biar kami yang bangunkannya, Pak, katanya. Gereja untuk Barigas Penuaian. Amin. Makanya tetap doakan. Amin. Supaya Tuhan menetapkan model bentuk bangunannya, kapasitasnya. Amin, saudaraku. Kita doakan ya. Jangan lalai untuk berdoa. Ya, doakan keluarga kita terus. Doakan. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa, kita akan tutup ibadah kita. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Angkatlah tangan, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah engkau dalam damai sejahtera ke rumahmu masing-masing. Berkumpul dengan anak-anakmu, dengan keluargamu dalam sukacita damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan menjadi perlindungan bagi engkau. Tuhan menjaga engkau, memelihara hidupmu bersama keluargamu. Ingatlah bahwa engkau milik kesayangan Tuhan. Tuhan mengasihi engkau. Engkau berharga di mata Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat yang daripada Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan anaknya yang tunggal, itu dicurahkannya bagi engkau.
Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus sampai Maranatha Tuhan datang menjemput orang yang percaya kepadanya, itu senantiasa ada atas engkau dan saya. Dan biarlah Roh Kudus yang terus mengajari engkau, memulihkan hidupmu, menjadikan engkau sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, dan kami percaya penuh. Sama-sama kita katakan amin. Silakan acara berikutnya kita tiup lilin. Ya, kita mengucap syukur. Silakan. Dipakai mejanya lah ini. Mau gede? Ya. Kamu pakai meja. Angkat aja ke agak ke tengah sini. Puji Tuhan, kita hari ini merayakan, bersyukur merayakan kebaikan Tuhan buat anak kita Tina dan juga Grace. Semua karena kemurahan Tuhan, amin. Amin. Kita bersuka cita. Mana anak-anak? Panggil anak-anak ya. Yuk semuanya sini. Elsa, satu lagi. Elsa. Biwi, Rizky, Biwi, tadi ada Biwi. Panjang umurnya, Sehat badannya, kuat imannya. Kalau ada yang mau foto, silakan foto-foto. Hai boy. Betul. Cuci tangan, mukamu hitam semua. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Mana papa mamanya, buenya. Happy birthday, happy birthday. Neneknya mana neneknya? Nek, gak usah repot, sini dulu Nek. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat
Suap kuenya, suap kuenya, suap. Sama siapa mau disuap silahkan. Ya, Grace mau mama babahnya di ya. Si Grace nyicip dulu, nggak apa-apa. Dia ulang-ulang dulu. Grace, suap mama babahnya yuk. Siapa dulu yuk? Oh, mamahnya yang nyuapin. Oh, boleh. 1, 2, 3. Ah, udah kena foto. Oke. Lagi. Babahnya lagi nyuap, babahnya. Ya. 1, 2. Ah, puji Tuhan. Elsa. Tantenya ya. Ya. Neneknya lagi, Nek. Nenek suap, Nek. Nenek suap, Nek. Cucunya, Nek. IJ, dua. Mana fotonya? Nah, videonya. Ya, suap. 1, 2, 3. Ya. Tina lagi. Tina suap mama babah dulu. 1, 2, 3. Luar biasa. Mamahnya lagi. Ya. Ya, Kakaknya. Sudah. Bapak Grace lagi. Ibu Rosita. Elsa lagi. Nah. Adik Grace sudah, adik Grace. Kamu aja. Yuk kita doa buat mereka yang berulang tahun yuk. Kita boleh angkat tangan kita yuk, kita berkati mereka. Oh, dalam nama Yesus. Bapa, kami bersyukur, terima kasih oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami boleh bersama-sama bersyukur dengan keluarga di tempat ini, Ya. terlebih bagi anak kami Tina dan juga Grace Ya. Tuhan yang hari ini merayakan ulang tahun. Kemurahan Tuhan ada atas kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan pegang kehidupan mereka dari masa kecil, masa muda mereka. Tuhan, biarlah kemurahan-Mu menuntun langkah-langkah hidup mereka. Pakai mereka Tuhan untuk melayani Tuhan, mempersembahkan hidup mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Pegang masa depan Tina juga Grace Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus membawa mereka untuk mengalami kemurahan dan kebaikan Tuhan. Orang tua mereka juga Tuhan berkati, bahwa mereka dengan penuh hikmat mendidik, membawa mereka mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jauhkan mereka dari segala yang jahat, dari segala sesuatu yang coba menarik mereka kepada kebinasaan. Kami berdoa biarlah kasih karunia Tuhan terus menuntun kehidupan mereka. Darah Yesus membungkus Tina dan Grace, bahkan keluarga besar semua di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Sukacita, damai sejahtera Tuhan melingkupi mereka. Dan oleh karena kebaikan dan kemurahan keluarga di tempat ini, mereka menyediakan berkat makanan dan minuman. Kami berdoa biarlah Tuhan mengurapi makanan minuman ini, boleh menjadi kekuatan yang baru bagi tubuh kami, dan balaskan kebaikan hati mereka di tempat ini berlipat kali ganda dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Kami nikmati berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita katakan ya, selamat ulang tahun Tina dan Grace. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Tina dan Grace. Tuhan Yesus memberkati. Salam lagi lah. Tina terberkati ya. Setia kamu sama Tuhan lah. Grace juga ya.
Oh ya, yang nggak mau ngasih kado. Oh. Bukan, mau ganti yang gede. Yang ganal. Mati lampu. Yuk foto, bawa pegang. Tina, angkat gitu nah, terus pegang foto. Ya. Nah gitu, kamu sendiri. Wih, Nah. mantap. Pegang. Geser rumah. Kita foto dulu. Geser. Iya Pak Farid di situ dekat sini nah. Sebelah sini. Santi Ani. Ini Pak Mei. Mana suaminya Santi? Suaminya Lagi jalan, kenapa nggak suruh datang suaminya Santi? Nah Bebet sama Anu, kita. Pak Mei, sini Pak Mei. Hidupin lagi kipasnya tuh. Ganti gaya kamu. Ya, jeng aku. Mana kuemu, Chris? Mau makan? Bisa kak? Pelan-pelan. Balik ya, balik. Pegang Pak. Hati-hati. Wah, duduk Grace gitu. Sebelum habis kue. Grace tuh, Grace tuh. 1, 2, turun ke merah udah. 1, 2, 3. Mina alam, iya, dulu lagi. Ganti gaya. Biar bebas. Oke, di. Tidak aku buat kan? Mulai. Sini kamu gerak berempat nanti kamu makan ya. Gaya bebas deh. Senyum, tutup kue kamu di bawah ini. Bagres tarik merah Bagres. 1, 2, 3. Oke. Belum bagi kue, yo. Ayo sambil makan, siapa mau makan silakan. Yuk, udah didoain. Yuk, Pak. Ayo. Ayo Pak Mei. Ayo Pak Dina. Ayo Bu. Bagi kue ke keluhan tuh. Nanti dipindahin dulu ke sini. Oi, semut nek. Tuh, lihat. Ambil motor, emang mana ini? Ini piring anak. Iya, nasi sama kambing. Korek no sastre. Itu, enak ini. Aku ini. Mau lagi bikin. Guys, laku es kang cok. Ngapain? My bestie. Pokoknya pindah aja mah Grace, susah orang ambilnya. Ki, ibu mau lewat Ki, mau makan. Awas ki laku danu. Esnya tuh nah, pindah aja.
Mamaku yang taruh situ tadi Oh, sudah dipindah. iya iya. Jaga sisu. Namanya hadiah dari Tante Idan. Terima kasih bilang. Ini tenda. Anda kesana dulu dan bawa ke pasien. Mana lagi tempatnya? Sini. Minta piring lagi, guys. Satu. Pamen. Pamen. Minta piring lagi sama mama. Kan ibu bentuk anak aku. Iya. Nanti potong kue. Terus guys, dapat dulu. Biar nyari ini. Piring.